Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Rahmawati, NIM 180104070 dari PPSI 7B. Saya akan mempresentasikan materi mengenai kritik sastra. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan, yaitu hakikat kritik sastra, fungsi kritik sastra, ragam pendekatan kritik sastra, dan artikel kritik sastra. Yang pertama ada hakikat kritik sastra. Kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang memberikan penilaian terhadap karya-karya sastra. Dapat diketahui bahwa ilmu sastra itu memiliki 3 cabang. Yang pertama ada teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Nah, kritik sastra ini adalah cabang ilmu sastra yang memberikan penilaian terhadap karya-karya sastra. Kritik sastra ini bersifat ilmiah, artinya terikat pada teori, metode, dan objek tertentu. Untuk melakukan kritik sastra ini sangat memerlukan teori dan sejarah sastra agar kritik sastra yang dihasilkan ini bersifat objektif dan terlepas dari campur tangan perasaan pribadi terhadap karya sastra ataupun kepada pengarang dari karya sastra tersebut. Nah, kritik sastra ini memiliki fungsi. Yang pertama adalah memberikan penilaian atas karya sastra berdasarkan teori dan sejarah sastra. Jadi kritik sastra ini itu memberikan penilaian terhadap karya sastra yang berupa kelebihan dan kelemahan berdasarkan teori dan sejarah sastra yang mendukung agar kritik sastra yang dihasilkan ini bersifat objektif. Kemudian, fungsi yang kedua adalah memberikan petunjuk kepada pembaca tentang karya sastra. Karena kritik sastra ini itu merupakan kegiatan penilaian terhadap karya sastra, maka secara otomatis ini memberikan petunjuk kepada pembaca yang belum pernah membaca karya sastra, dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dilakukan oleh orang lain yang sudah melakukan kritik sastra terhadap karya sastra tersebut. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah memberikan sumbangan pendapat kepada pengarang tentang karyanya. Jadi, kritik sastra ini itu dapat memberikan sumbangan pendapat kepada pengarang tentang karyanya agar dapat ditingkatkan dan dikembangkan mutu kualitas dari karya-karyanya. Nah, selanjutnya adalah ragam pendekatan kritik sastra. Menurut teori Abram, ragam pendekatan kritik sastra ini ada 4. Pendekatan mimetik, pendekatan ekspresif, pendekatan objektif, dan pendekatan pragmatik. Pendekatan mimetik adalah pendekatan kritik sastra yang menekankan pada kesesuaian atau hubungan karya sastra dengan kehidupan dunia nyata. Atau dapat dikatakan pula, pendekatan mimetik ini itu memandang karya sastra sebagai tiruan dunia nyata. Kemudian ada pendekatan ekspresif, adalah pendekatan kritik sastra yang menekankan pada hubungan karya sastra dengan dunia pengalaman batin atau pengalaman jiwa pengarang. Jadi pendekatan ini itu tertuju pada keadaan jiwa atau keadaan emosi pengarang. Kemudian ada pendekatan objektif, adalah pendekatan kritik sastra yang menekankan karya sastra sebagai struktur yang terlepas dari dunia pengarang, pembaca, dan situasi zamannya. Kemudian ada pendekatan pragmatik, adalah pendekatan kritik sastra yang memandang karya sastra ini sebagai kebermanfaatan bagi masyarakat atau publik pembaca, karena karya sastra ini dipandang sebagai karya seni yang dapat menyenangkan, memberikan kenikmatan, dan juga mendidik. Selanjutnya adalah artikel kritik sastra. Artikel saya yang berjudul Kritik Sastra
pada puisi Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni ini menggunakan pendekatan objektif, sehingga yang dianalisis adalah struktur fisik dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi itu terdiri dari tipografi, diksi, imaji atau citraan, ada majas atau gaya bahasa, dan juga rima. Tipografi dalam puisi Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni ini menggunakan tipografi rata kiri. Diksi atau pilihan kata yang digunakan juga bagus dan dapat dipahami oleh pembacanya. Terdapat pula pilihan kata yang mengandung gaya bahasa. Kemudian ada imaji atau citraan. Imaji yang terdapat dalam puisi karya Ahmad Sultoni ini ada imaji penglihatan dan imaji pendengaran. Imaji pendengaran ini seperti dalam baris puisi yang berbunyi aneka burung menyanyikan lagu kematian. Nah, di sini ini berarti imaji pendengaran, berarti burung menyanyikan lagu kematian. Kemudian ada imaji penglihatan seperti dalam baris puisi pohon besar depan rumah itu, berarti ini kan penglihatan. Kemudian ada majas yang terdapat dalam puisi karya Ahmad Sultoni ini ada majas metafora, personifikasi, dan simile. Kemudian ada rima yang digunakan adalah rima merdeka, atau diartikan sebagai dalam puisi tersebut itu tidak ditemukan rima. Jadi pengarang ini secara bebas mengekspresikan perasaannya ke dalam puisi. Kemudian struktur batin puisi ini yaitu ada temanya adalah religius, yang kedua adalah rasa dalam puisi tersebut adalah rasa sedih, kemudian nadanya adalah nada sedih, dan amanatnya itu sangat banyak dapat dipetik oleh pembacanya, yaitu untuk lebih dekat kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan, ingat hari akhir, dan ingat tempat yang masih dirahasiakan oleh Tuhan, yaitu antara surga ataupun neraka. Kemudian puisi Tempat yang Dirahasiakan karya Ahmad Sultoni ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah puisi tersebut itu memiliki makna yang dalam yang disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kedua itu memiliki amanat yang bagus yang dapat dipetik oleh para pembacanya, dapat dijadikan sebagai renungan dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk penyampaian kritik sosial yang dikemas dengan cara yang indah, yaitu melalui sebuah puisi. Karena puisi ini adalah bentuk kritik kepada orang-orang yang lalai kepada Tuhannya karena kesibukannya di dunia. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama adalah tipografi yang terkesan biasa saja, yaitu tipografinya rata kiri. Nah, rata kiri ini membuat puisi kurang indah. Kemudian yang kedua adalah isi puisi yang terlalu panjang sehingga membuat pembacanya ini akan merasa bosan dan jenuh. Puisinya banyak, panjang, dan memiliki banyak bait. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.